Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi adik-adik di mata kuliah psikologi konseling bersama saya Intan Islami MSc. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang family system therapy. Dan sekaligus juga ini menutup beberapa pendekatan yang akan kita bahas secara spesifik di mata kuliah ini ya. Nah, untuk family system therapy, kita mulai dari pandangan terhadap manusia. Nah, ini agak berbeda dengan beberapa pendekatan sebelumnya di mana mereka ini fokus di individual. Sementara saya ingin kasih gambaran gitu ya ke adik-adik ya, bahwa sebenarnya konseling individual itu adalah merupakan opsi. Dan kita juga punya opsi lain, yaitu konseling secara kelompok. Nah, dalam hal ini contohnya adalah di family atau keluarga. Dan tentang penggunaannya, nah ini nanti akan kita bahas ya adik-adik ya, bahwa ternyata itu ya disesuaikan lagi dengan kebutuhan klien kita. Mau pakai yang individual kah? Dengan pendekatan apakah gitu ya? Ataupun mau pakai yang family system therapy ini juga bisa gitu ya. Asalkan tadi sesuai dengan kebutuhan klien. Yang pertama soal pandangan terhadap manusia. Nah, menurut salah satu ahlinya, ini Bowen gitu ya, keluarga itu adalah faktor penting bagi individu. Dan adik-adik bisa dalami di riset-riset yang sudah ada, banyak sekali risetnya, bahwa individu itu ya, salah satu lingkungan yang paling dekat dan paling banyak mempengaruhi itu adalah keluarga. Dari mulai tumbuh kembang secara fisik gitu ya, emosional maupun psikologisnya. Nah, itu semua dikembangkan di keluarga. Seperti juga kalau kita bahas tentang teori ekologi keluarga ya, mungkin adik-adik pernah dapatkan di mata kuliah psikologi umum ataupun di psikologi keluarga, bahwa ada teori namanya ekologi keluarga. Nah, ini kan oleh Bronfenbrenner. Menurut Bronfenbrenner, keluarga itu masuk ke dalam mikrosistem atau lingkungan yang paling dekat dengan individu. Jadi kalau ada lingkaran lapis pertama itu adalah bagian mikrosistem dan keluarga termasuk di dalamnya. Karena dia bersinggungan langsung dengan individu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu punya masalah, nah bisa juga dilihat dari keluarga di mana dia dibesarkan. Termasuk juga dalam point of view si pendekatan family therapy ini, adik-adik gitu ya. Dia menganggap bahwa family itu tidak akan lepas dari perkembangan si individu, maka ketika ada masalah, boleh nih kita tarik juga ke penyelesaian dari sisi family-nya. Nah, ada yang pertama, family therapy. Nah, kita kenalan dengan dua istilah. Family therapy itu dia tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis. Ini family therapy. Sementara kalau untuk family system therapy, nah dia sejenis terapi keluarga yang terkonsentrasi pada interaksi anggota keluarga. Nah, jadi dia melihat sebagai family itu sebagai sistem ya, satu kesatuan. Dan melihat seluruh keluarga itu sebagai sistem itu tadi. Tujuan dari family system therapy ini apa? Nah, yang pertama, kita sebagai konselor itu bertugas untuk memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga. Nah, biasanya umumnya yang terjadi gitu ya, kenapa sih sampai harus dilakukan family system therapy? Itu adalah karena masalah komunikasi yang terjadi antara anggota keluarga, baik itu antar anak gitu ya, ataupun biasanya tuh antara orang tua dan anak. Karena mungkin sudah beda zaman gitu ya adik-adik ya, beda value, beda pengalaman, beda point of view, dan itu mengakibatkan konflik yang awalnya mungkin hanya disebabkan oleh komunikasi yang semakin berjarak, nah tapi lama-kelamaan membesar. Kemudian yang kedua, membantu anggota keluarga untuk belajar menghargai emosional masing-masing anggota keluarga lainnya. Nah, ini juga penting, karena kita nanti akan membuka kondisi emosional masing-masing anggota keluarga. Diharapkan mereka akan jujur dan terbuka satu sama lain. Yang ketiga, membantu anggota keluarga menyadari bahwa apabila satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota lain. Karena tadi kita menganggap keluarga itu sebagai sistem. Jadi kalau satu rusak, ya dia akan berpengaruh pastinya ke yang lain. Dan agar tercapai keseimbangan dalam pertumbuhan setiap anggota keluarga. Nah, jangan lupa salah satu goal dari keluarga adalah tempat tumbuh dan berkembangnya seorang individu atau anggota keluarga dalam keluarga tersebut. Gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana gitu ya kalau misalnya ada yang terganggu, nah maka dia akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam keluarga tersebut.
Nah, selanjutnya peran konselor, nih adik-adik ya, dalam family therapy adalah menciptakan kerjasama antara keluarga, antar anggota keluarga. Ya, ini umumnya karena tadi permasalahan komunikasi, kesulitan untuk beradaptasi, sehingga akhirnya kerjasama antara anggota keluarga itu menurun. Padahal kan mereka ini sistem nih, mereka ini saling bahu-membahu membantu satu sama lain untuk mewujudkan keluarga, visi keluarga yang dimiliki oleh keluarga masing-masing. Yang kedua, memberikan kepercayaan. Yang ketiga, mendorong tiap anggota keluarga memiliki fungsi dan peran serta dapat melakukan yang terbaik untuk diri dan keluarganya. Ini penting sekali. Fungsi dan peran anggota keluarga sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, gitu ya, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai suami, sebagai istri, itu kan beda-beda. Nah, ini diharapkan keluarga, anggota keluarga gitu ya, yang punya peran masing-masing itu bisa melaksanakan perannya dengan optimal, dibantu oleh konselor gitu ya. Selanjutnya, membantu setiap anggota keluarga agar dapat melaksanakan perannya dan membantu anggota keluarga agar memiliki kemampuan untuk mengelola emosi. Nah, ini juga krusial gitu ya adik-adik ya. Kemampuan mengelola emosi ini tidak hanya di level individual, tapi juga ketika dalam satu sistem di keluarga. Selanjutnya, hakikat konseling. Ini secara umum ya, pernah kita bahas juga di kuliah-kuliah sebelumnya. Setiap anggota itu sejajar. Nah, tidak ada satu yang lebih penting dari yang lain. Ini harus difahami gitu ya. Misalnya ada kasus orang tua sama anak nih. Orang tua menganggap bahwa orang tua tuh tahu segalanya. Sementara si anak menganggap bahwa orang tua ya tidak tahu, karena kan aku yang mengalami gitu. Nah, melanjutkan yang tadi gitu ya, bahwa setiap anggota itu adalah sejajar gitu ya. Tidak ada satu yang lebih penting dari yang lain karena semuanya sama-sama penting. Kemudian selanjutnya, situasi saat ini merupakan penyebab dari masalah keluarga dan prosesnya lah yang harus diubah ya adik-adik ya. Artinya yang namanya masalah itu pasti ada, namanya kita dalam keluarga ada banyak kepala, ada banyak orang. Nah, tapi bagaimana proses untuk menyelesaikan masalah itu yang harus kita highlight dan harus kita bahas dengan klien kita. Nah, mungkin ada prosesnya yang perlu kita bantu di sana gitu ya. Bagaimana untuk bisa mengendalikan masalah itu tanpa harus saling menyakiti antar anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, tidak perlu memperhatikan diagnostik dari permasalahan keluarga selama intervensi berlangsung. Konselor merupakan bagian penting dalam dinamika keluarga. Konselor memberanikan anggota keluarga untuk mengutarakan. Nah, ini penting nih. Dan berinteraksi dengan setiap anggota keluarga dan menjadi intra-family involved. Jadi kita itu seolah bergabung dalam keluarga tersebut dan mengamati jalannya interaksi yang ada di anggota keluarga. Tujuannya apa? Supaya kita akan melihat mendekati kondisi realnya lah ketika mereka itu ada dalam rumah mereka. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran apa sih yang sebenarnya terjadi. Kemudian nanti bisa men-challenge gitu ya ke klien kita. Apakah benar yang dirasakan juga seperti yang kita lihat gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah relasi antara konselor merupakan hal yang sementara dan supervisi dilakukan secara real atau nyata. Ini ya. Selanjutnya untuk proses pengembangan konseling, kegiatan konseling keluarga, yang pertama dari pengembangan raport. Nah, kalau ini raportnya memang agak lebih challenging karena kita mendekati sebuah keluarga. Tapi pasti harus diawali dari kepercayaan ya, saling terbuka, saling jujur, dan niat baik sih adik-adik ya dari konselor untuk membantu. Jadi bukan malah menambah masalah gitu ya, tapi untuk membantu keluarga dalam memecahkan masalah mereka. Kemudian pengembangan apresiasi emosional, mulai muncul kemampuan untuk menghargai perasaan tiap anggota keluarga. Dan kita mengembangkan, kita juga bisa pakai teknik-teknik dari konseling yang lain gitu ya, reinforcement positif untuk hal-hal yang baik, kita kasih apresiasi ataupun kita kasih challenge gitu. Pengembangan alternatif modus perilaku, konseling maupun anggota keluarga mulai mengembangkan dan melatih perilaku yang telah disepakati dalam konseling. Nah ini ya, misalnya tadi ada permasalahan emosi dari keluarga, dari orang tua sama anak. Bagaimana mungkin orang tua tipikal komunikasinya adalah menyuruh, sementara si anak tidak suka disuruh gitu. Nah, kita mulai menyepakati perilaku apa nih yang mau diganti. Ternyata anak tuh tidak suka kalau orang tuanya main tunjuk-tunjuk. Nah, pokoknya semua harus ikut kata orang tua. Nah, dari situ mulai diubah. Mulai ada fase mendengarkan. Apa sebenarnya yang diinginkan anak? Nah, dari situ kita menyepakati dengan klien gitu ya, dengan keluarga ini. Gimana kalau muncul kondisi demikian? Nah, opsinya apa?
Apa yang menjadi pilihan? Apa yang harus diperbaiki dari interaksi yang sebelumnya terjadi di keluarga? Selanjutnya adalah fase membina hubungan konseling. Nah, ini pasti terjadi ya dari pertemuan-pertemuan konseling yang kita lakukan. Adapun teknik konseling di family system therapy, yang pertama ada sculpting atau teknik yang mengizinkan anggota-anggota keluarga untuk menyatakan persepsi dan perasaannya kepada anggota yang lain. Dan ini juga sangat krusial terutama untuk anggota keluarga yang kita lihat dia sangat pasif ya. Misalnya dalam setiap pembicaraan dia selalu diam. Dari gestur tubuh dia selalu menarik diri, duduknya paling belakang, menjauh dari circle keluarganya. Itu yang justru harus kita deketin gitu ya, dan kita sebenarnya apa yang dirasakan. Karena besar kemungkinan ya dia yang memang memerlukan adaptasi lebih di keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, role play. Nah, ini juga penting nih adik-adik ya. Bisa dilakukan role play dengan memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Atau bisa jadi bertukar peran. Jadi supaya misalnya orang tua jadi anak, anak jadi orang tua. Jadi mereka bisa dapatkan point of view dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Yang ketiga, silence ya, untuk menunggu suatu gejala perilaku baru muncul, pikiran baru, respon baru. Kita diam dulu, kita amati. Kemudian confrontation, nah ini juga penting ya, konfrontasi mempertentangkan pendapat-pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga. Kita mempertentangkan nih, kita challenge, tapi tentu dengan bahasa yang saya katakan tidak menyudutkan ya. Artinya dengan bahasa yang men-challenge itu adalah sebenarnya untuk membuat si klien menjadi berpikir ulang. Apakah benar yang sudah saya lakukan? Apakah benar yang saya pikirkan, yang saya katakan gitu. Kemudian selanjutnya teaching via questioning. Nah, ini kita mengajarkan dengan cara bertanya. Kira-kira kalau menurut Bapak apakah gimana ya kalau misalnya kita memperlakukan anak dengan cara yang demikian? Sepertinya kalau misalnya anaknya ini menurut Ibu kayaknya mungkin akan lebih bahagia ya anaknya dengan respon yang begini, misalnya begitu. Kemudian ada listening, teknik yang digunakan agar pembicaraan seorang anggota keluarga itu didengarkan dengan sabar oleh yang lain. Nah, ini juga penting adik-adik ya. Biasanya permasalahan komunikasi itu dimulai dari sulit untuk mendengar. Kebanyakan orang mendengar tuh, kalau kata peribahasa tuh, orang itu mendengar untuk membalas atau menjawab, bukan mendengar untuk ya memahami gitu. Nah, ini juga yang penting kita bangun dalam sebuah family system therapy, bagaimana anggota keluarga itu bisa saling mendengarkan anggota keluarga yang lain. Kenapa demikian? Ya karena itu bagian dari komunikasi. Bagaimana kita akan memahami apa yang anak kita inginkan, apa yang pasangan kita inginkan, apa yang orang tua kita mau, kalau kita tidak mau mendengarkan. Dan mendengarkan itu adalah satu skill yang harus dikembangkan gitu pada keluarga-keluarga yang mungkin kesulitan dalam berkomunikasi. Kemudian selanjutnya recapitulating, ini teknik mengikhtisarkan atau merangkum, menyimpulkan gitu ya, menginterpretasi pembicaraan pada setiap anggota keluarga supaya pembicaraannya jadi terarah dan terfokus ya. Jadi adik-adik di penggalian family system terapi ini juga kita mengupayakan fokus ke masalah apa dulu yang mau diangkat gitu ya. Nah, yang paling krusial kita gali dan kita analisis nih yang paling krusial dan berdampak ke kehidupan mayoritas anggota keluarga ini apa nih yang mau diselesaikan duluan. Karena biasanya dari sana, dari masalah yang besar itu, kita akan berusaha untuk menemukan masalah-masalah yang lebih kecil dan akan lebih mudah bagi kita gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berikutnya kalau akar masalahnya sudah kita dapatkan dan bisa kita selesaikan. Terakhir ada clarification, yaitu teknik yang digunakan untuk memperjelas pertanyaan atau perasaan yang diungkapkan secara samar-samar oleh anggota keluarga. Kenapa sih ada anggota keluarga yang samar-samar mengungkapkan? Bisa jadi pertama dia khawatir menyakiti anggota keluarga yang lain, khawatir tidak didengar, khawatir perasaannya ternyata mungkin dianggap salah sama yang lain. Kemudian juga khawatir dengan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya gitu yang bisa dia hadapi, atau juga bisa jadi tadi karena tidak terbiasa terbuka maka dia khawatir gitu ya untuk membuka dirinya. Maka ini menjadi penting untuk mengklarifikasi. Konselor membantu klien untuk menyampaikan apa yang ingin dia ungkapkan. Mungkin awalnya terbesit samar-samar, kita perjelas apakah yang dimaksud demikian, boleh diceritakan lebih detail, kalau berkenan bagaimana perasaannya ketika mengalami hal tersebut misalnya. Jadi dia akan tergali dan akan keluar. Biasanya sebenarnya sumber masalahnya itu dari situ. Nah, mungkin itu adik-adik untuk materi family system therapy. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar gitu ya, ataupun di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.